pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, dan kami juga akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kami, walau dalam tantangan yang sulit di masa sekarang ini. Pengurapan atas hamba-Mu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita pada pagi hari ini Tuhan yang memberkati kita, saya ambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Saya undang berdiri, kita berdiri. Saya yang 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menghargai firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keturunan Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tar. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah dan berlaut di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kata anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah yang situ mengambil bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Amin. Silakan. Sekarang kita berpikir, wah saya rajin ibadah, saya rajin komplain, saya mengikuti sebuah, saya pilih 10, berarti saya akan dapat masalah. Mungkin banyak berpikir begitu, apalagi jadi leader kan. Saya juga pendeta, wah saya menyampaikan firman, jawabnya teratur, coba presiden, kalau ada jawab kok, wah berarti harus diberkati dong. Kita begini, kita membaca di awal pertama seorang laki-laki dari keluarga Lewi, bahwa orang tua Musa adalah orang yang dipilih Tuhan, amin. Tetapi mengalami masalah. Jadi jangan pernah kalau kita punya masalah, wah karena Tuhan gak memberkati saya, karena Tuhan memberkati dia bisa kaya, saya tidak. Padahal saya rajin gereja, saya berani lagi, saya berkorban lagi. Saya percaya selama hidup masalah tetap ada, amin. Dan masalah itu bukan hanya dialami oleh orang biasa dan orang-orang pilihan Tuhan juga. Sama kasusnya di dalam cerita ini.
semua anak laki-laki dibunuh karena bahasa Israel itu semakin banyak. Dan sama waktu kelahiran Yesus juga, semua pulang ke tempat kelahirannya untuk mendaftar, mengalami permasalahan. Artinya dong, kan Yesus lahir di istana, gitu. Ini malah di palungan. Saya percaya bagaimana ini mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang percaya kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Dan di dalam hal ini ada seorang anak yang akan dibunuh. Kalau jalur nyaman ya kasih aja sama Fir'aun, selesai. Tetapi orang tua dan Musa siap sedia menghadapi masalah karena dia tahu apa? Ini anak-anak dari Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah katakan ini anak keturunanku, makanya beliau berapa? Tapi katakan ini anak yang saya lahirkan, yang saya lahirkan istri saya adalah anak dari Tuhan. Amin. Apa kata jadi sampai 28? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah, itu perintah pertama saya kira. Beranak cuculah. Berarti itu adalah perintah Tuhan. Dan anak yang kita lahirkan itu adalah anaknya Tuhan. Dan kenapa Musa juga di sini dijaga oleh orang tuanya, dipertahankan orang tuanya karena percaya bahwa anak itu adalah anak ilahi. Amin. Jangan kita mengatakan wah ini Jessica ini kan dari keturunan makanya aku sayangi. Bukan. Jessica adalah anak keturunan ilahi, anak yang dari Tuhan untuk memenuhi ciptaan Tuhan. Di mana kedua yang 15 dikatakan apa? Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka dari naro, dan apakah yang dikehendaki kesambungan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang yang setia terhadap istri dan masa mudanya. Bahwa anak itu adalah ilahi. Amin. Jangan karena ya sekarang itu yang terjadi apa? Anak yang orang tua yang turun sama anak sekarang. Banyak yang terjadi tanpa kita sadar. Oh, gajah nangis aku. Ini HP. Ini HP. Dan yang nangis. Jadi setiap anaknya mau jadi HP, katanya, ya ini saya. Yang turun itu sekarang orang tuanya. Bukan lagi anak ilahi. Wah, dia jangan cengeng. Wah, ini jajanmu. Ini yang beli bakso ya. Nah, biar dia baik, gak cengeng, gak rewel. Gak banyak pertanyaan. Apalagi ada bentar lagi datang tamu. Nah, ini anak biar jinak ini. Nah, yang masalah sekarang orang tua yang diatur anak. Saya bilang hati-hati. Itu udah berarti saya kira. Jarang-jarang sekarang itu anak itu yang anak itu kepada orang tua, sekarang orang tua itu kepada anak pada umumnya. Saya bersyukur ini ada berapa orang ini kan anak-anak di sini yang dipakai Tuhan, dia udah mainkan. Yes. Amin. Karena itu anak ilahi. Jadi karena itu dua orang tua, dia udah Tasya, sekolah minggu. Mamanya nggak ada sekolah minggu, dia juga ada sekolah minggu. Mau nggak mau dia belajar di tempat Tuhan. Anak ilahi. Dan mungkin ada anak-anak yang lain nggak bisa. Tapi saat ini kita katakan anakku anak ilahi. Anakku anak yang dipakai Tuhan. Anakku yang diberkati. Anakku bagi punya Tuhan. Amin. Dan anakku ini aku pelihara, aku jaga seperti Musa. Dijaga, dirawat. 3 bulan sampai diubahnya 3 bulan. Karena pada masanya tidak berani. Dikatakan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 apa katanya? Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jangan bosan ngajarin anak.
Karena itu hanya Tuhan, bukan karena keturunan kita. Benar sih, saya bapak Jessica, karena keturunan kita secara budaya, tapi secara Tuhan, amin. Saya harus mengatakan kepada anak saya harus menjaga, merawat, tidak akan memberikan dia ke lubang buaya, ke lubang harimau, seperti Musa. Tidak, bukan diserahkan kepada Fir'aun, ini harus hidup. Orang tua mengambil risiko. Kalau ketahuan Fir'aun, habis keluarga itu. Berani menanggung risiko. Dan memang jangan kita katakan juga, kalau anak saya ini nanti gimana ini? Penghasilan saya hanya sekian. Sampai SMA aja udah syukur, jangan katakan dengan imam. Katakan dengan imam, ini anakku akan kuliah, ini anakku akan bekerja, ini anakku akan berhasil. Amin. Haleluya. Amin. Jangan bilang, wah bandel, gak bisa diatur orang tua. Ini anak udah gak bisa, ini pasti hancur jadi preman. Jangan katakan itu. Nanti sesuai dengan perkataan Anda. Sama kalau perkataan kita adalah doa. Coba kita sebutkan dulu. Bilang tuh pusing 100 kali. Pusing nggak? Tapi jangan dibilang nanti kita pada pusing semua. Tapi dia bilang, aku betul 100 kali. Hati makin tenang atau makin berat pikiran? Tenang. Berarti perkataan adalah doa. Anak adalah anak ilahi. Anak akan membawa nama orang tua dan membawa nama Tuhan, membawa nama negara. Ya imani dulu. Jangan kita orang tua yang diatur anak. Banyak itu anak. Saya lihat kan film-film horor dikasih mana. Aduh. Ini kan dia pak. Jangan cengeng, jangan remeh. Jadi aneh kan orang tua. Nah, kita sekarang harus berani tegas kepada, bukan berarti anak harus dipukul, tapi kita punya cara masing-masing saya kira. Artinya, kalau memang sudah terjadi, sudah ada yang salah, tapi kita harus berubah semuanya. Amin. Jangan jadi orang tua itu sama, artinya aneh itu orang tua jadi orang tua itu amanah. Dalam cerita Musa ini sama dengan Yesus. Ketika bangsa Israel keluar dari budak Mesir ya, masuk ke dalam air, bangsa Fir'aun dan bangsanya ditenggelamkan. Bangsa Israel bebas dari budak Mesir. Yesus masuk ke dalam air, dosa ditenggelamkan, menjadi manusia baru, artinya bebas dari budak dosa. Terkadang kita memahami Alkitab itu, kita kan ada yang tahu mungkin cerita Alkitab, tapi itu berkaitan semua. Kelahirannya juga mengalami persoalan. Baptisan tadi masuk ke dalam air, keluar dari air. Mesir, Fir'aun ditenggelamkan, dosa ditenggelamkan. Sekarang kita menerjemahkan Alkitab juga harus memahami juga perjanjian baru itu, harus memahami juga perjanjian lama. Itu satu kesatuan. Makanya melakukan Alkitab itu secara aktabiah, bukan ayatiah. Nanti kalau secara ayatiah, ya itu aja kita kembali. Kalau aktabiah, oh ini ceritanya. Untuk bebas itu, sebelum bebas, darah anak domba di atas pintu, tanda pembebasan. Dan darah Kristus, tanda pembebasan dari budak dosa. Artinya perjanjian lama berkat jasmani, perjanjian baru berkat rohani. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, nah, untuk dia menjadi perjanjian baru, yang di sini dibuat berkat jasmani menjadi berkat rohani. Jadi di sini kita keselamatan.
Jadi yang bilang perjanjian lama itu tidak ada, hukum Taurat tidak ada, hukum Taurat ada. Cuman bukan lagi berdasarkan berkat jasmani, jadi berkat rohani. Ini kadang sering perdebatan. Wah, ini perjanjian hukum Taurat ini untuk orang Israel. Kamu memang Israel? Gak berlaku. Itu satu kesatuan. Kalau kita gaji semua nanti terlalu banyak mau kita gaji satu besar ya. Di sini aja udah ketahuan ada berapa yang bisa kita gaji. Dan apa kata Tuhan untuk kepada anaknya? Yesus sampai berapa? Jangan lupa Yesus 1:8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan engkau akan kita mau beruntung, mau berhasil, ikuti berita Tuhan. Ikuti firman. Saya nggak minta aja. Gimana letak kalau anda nggak tahu firman? Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran firman. Mungkin nggak kita taat kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan. Apa yang mau kita taati? Makanya kita jangan pernah lupa memperkatakan. Komsel-komsel itu banyak kasus yang membahas Alkitab. Agar jangan lupa berkata agar bisa ini beri keberkatan kepada orang keluarga. Dengar dulu, baru dibilang taat. Taat dari mana? Taat hukum nasional atau taat hukum Tuhan? Tapi dari mana tahu hukum Tuhan? Kalau enggak dengar firman Tuhan, karena dari pendengaran itulah timbul iman. Jangan bosan-bosan. Makanya saya di kongsian, saya ingatkan jangan bosan-bosan baca Alkitab. Gimana? Jangan kita taat dah. Mau taat tapi nggak tahu firman. Gimana coba caranya? Hanya apakah firman itu? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan merampok. Apakah firman itu aja ini? Kan saya nggak mencuri, nggak menipu, nggak merampok. Hanya itu kamu semua. Berarti saya bukan orang berdosa. Beribadahnya nggak diingat, tapi larangannya yang diingat terus. Padahal banyak hal-hal yang harus kita jaga. Jadi sebagai keluarga, ya, jadi sama gitu. Terkadang kan, ibu-ibu mungkin dari bergumul ini. Ya, biarlah Tuhan nanti menegur suami saya biar saya beribadah katanya. Ya suami saya beribadah. Kalau Tuhan nggak tegur, ini suami nggak benar. Gimana cara negurnya kalau Anda tidak pernah menyuarakan firman di rumah? Jadi sama gini saya ngomong. Terkadang banyak orang beribadah itu banyak apa? Dari ayat siapa? Siapa yang kok? Bagi itu pertanyaan. Padahal dari awal pujian penyembahan itu sudah ibadah. Pujian penyembahan itu mengatakan apa? Di mana kita masuk ke hadirat Tuhan, di mana kita berhubung dengan hadirat Tuhan, di mana kita bersama dengan Tuhan, di mana kita memuji bersama Tuhan. Amen. Kita yang berhubungan kepada Tuhan. Tetapi pujian penyembahan itu tak tertarik bagi kita. Tapi bagi yang suaranya agak bagus, mungkin tertarik ya. Saya suara saya agak bagus, jadi saya juga berhenti. Jangan katakan, saya dulu gak bisa nyanyi. Amin. Kalau adik-adik saya bilang, mulai kapan itu abang bisa nyanyi? Mereka terkejut dengar saya bisa nyanyi. Kenapa? Karena dulu saya memang gak bisa nyanyi. Kalau udah main gitar dulu, memang bagus suara, tapi lebih bagus dihentikan. Amin. Sakit jadi gampang.
Ya kalau orang tua saya langsung ketawa itu. Buat teman-teman saya juga. Kalau lagi kur, dulu kan kita aktif di pemuda. Kalau kur, suara buntutnya. Oh, bilang kan. Kalau awalnya diam aja, karena saya nggak bisa nyanyi. Tetapi ketika saya ingin menyanyikan pujian, ketika saya ingin bersekutu dengan Tuhan, saya bisa nyanyi. Dia katakan saya nggak bisa nyanyi, Pak. Makanya saya nggak pernah ikut pujian penyembah. Dan karena kita lah yang membangun hubungan kepada Yohanes 4 ayat 23 coba. 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah dibawa sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan benar iman. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi dia memang dengan penyembahnya itu juga pertama. Karena kita lah yang membangun. Kalau kita mendengar apa kata Tuhan. Bapak sekarang lagi dengar apa kata Tuhan. Apa pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Bapak? Bukan membangun hubungan dengan Tuhan. Doa meminta. Semua itu berfungsi. Kalau nggak bisa nyanyi, katakan bisa nyanyi. Karena mulut punya kuasa. Seperti tadi, pusing tadi, pusing dan begini. Berkati. Maha berat. Aku orang yang berat. Katakan juga, aku kata dia berjemaah. Suara luarnya kata memberikan. Kalau kita bilang saya bisa nyanyi, gak bakal kapan pun ada bisa nyanyi. Saya tahu ada berapa dari orang Indonesia juga bisa nyanyi. Tapi memang dia mau satu sama Tuhan. Saya diam aja. Kenapa? Nah, coba biar aku menjadi di depan ini. Walaupun sekarang suaranya bagus, tapi karena kerinduan, keinginan. Jadi sama gini, mau ingin kami berubah, buat lagu pujian. Ibu-ibu kan lagi bersekutu dengan Tuhan. Lagi bersekutu, suami dengar. Wah, mudah-mudahan ini suami dengar lagu katanya. Tuhan akan menegur. Jangan dibilang menegur itu tunggu dia celaka, jangan. Gak ada ya. Gak mungkin mujizat. Ya, Tuhan, tunggu Tuhan menegur. Kalau dia nggak ngerti firman, dia nggak tertarik dengan pujian. Gimana Tuhan menegur? Sama dengan kita mendidik anak. Kalau anak cerewet, kasihlah sekolah minggu di YouTube itu. Ya, kirangkan Bu. Ya, nyanyi. Biar kita itu bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi dengan malaikat surga. Ketika kita nyanyi, enteng badan. Tapi bagi yang gak mau nyanyi, aku dulu khotbah. Tapi bagi Anda yang mau menyerahkan diri dalam pujian, penyembahan, kasih itu tadi, wah, kalau pulang agak enteng. Dan di rumah tangga juga, jangan minta, jangan cuma hanya katakan, biar Tuhan nanti yang kami biar bisa beri jangan katakan, tapi lakukan. Buat lagu pujian, anak-anak, ajarkan lagu sekolah minggu. Yang sudah dewasa, seperti anak saya, belajar. Di YouTube itu belajarin itu lagu penyembahan. Jangan lagu dunia, yang ada nanti apa? Coba kalau lagu Batak nyanyikan, yang ada makin nangis. Masalah akan selesai. Yang ada masalah akan makin besar. Karena lagu dunia itu bisa orang jadi buddhin. Tapi kalau udah lagu pujian, gairah kita, senang kita. Kenapa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di rumah juga kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Seringkan bunyikan lagu pujian, penyembah agar Tuhan hadir di rumah. Karena kita bersekutu dengan Tuhan dan suami kita akan berubah. Amin. Kenapa? Sekali dia gak enak dia dengar. Mati.
Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali dia udah bosan. Tapi enak juga lagunya, ikut nyanyi dia. Iya, Ma, kamu jadi gereja. Amin. Amin. Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan pikiran kita. Sering kita menggunakan pikiran kita. Ya udah, suami orang berdua itu enak. Gandengan saya sendiri pun tentu didengar. Kenapa? Pakai pikiran sendiri. Jadi kalau kita sama suami juga ada masalah, ada persoalan, nyanyi kepujian di rumah. Ini udah perang sini, Israel Palestina ini udah mulai nih berkembang. Itu pada pujian, tidak akan terjadi pertempuran. Ya gerakanku, oh begini, ya gerakanku, dia gerakanku, katanya. Undang Tuhan, undang hadirat Tuhan. Makanya di penyembahan, kita dalam penyembahan apa yang kita undang? Hadirat Tuhan. Makanya kenapa orang juga menangis, merasa Tuhan aku berdosa, Tuhan aku tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena kita lah yang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi jangan ke gereja hanya mau dengar siapa yang khotbah, naknya apa, temanya apa, bukan. Semua doa untuk minta. Sama di rumah juga dia selalu berdoa. Kita udah bawa dengan hadirat Tuhan, kita doakan sekali-sekali bikin Alkitab apa? Audio. Kalau yang menyentuh perasaan suami, agak kuat aja suara. Tapi jangan untuk menghakimi ya. Firman Tuhan untuk memberkati. Firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi. Jangan kita pakai, kau berdoa kau. Kau kemarin begitu kau. Jangan untuk menghakimi. Tapi ingatkan, ya, kasihan dia. Gak kasihan kau, dia jadi. Bukan, betul, bukan. Ingat, firman untuk berkat. Karena Tuhan adalah sumber berkat dan firman itu sumber berkat, bukan untuk menghakimi. Yakinkah saudara ini pada mau ke gereja? Amin. Mau Bogi, yakin Pak Bogi ke gereja? Kita ketawa. Amin. Kita ujian. Ujian buat anak-anak juga. Jangan kita, anak-anak, Jessica kau sekolah minggu bukan. Etik kau sekolah minggu bukan. Pak, aku mau sekolah minggu. Gimana anak itu yang rindu akan Tuhan? Kenapa? Karena di rumah kita banyak puji-pujian. Amin. Karena di rumah kita mengundang hadirat Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma fokus di firman. Semuanya itu berkaitan. Dan di sini dikatakan hari apa? Tetapi yang tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh. Yesaya pasal 10. Yesaya pasal 10. Yesaya pasal 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Janganlah takut. Ini kakaknya Musa, Miriam, pasti kalau dia dikuasai takut dia akan jumpai Firaun, istrinya Firaun. Tapi dia datang. Mau nggak ibu saya kasih penyusun dari orang Ibrani? Padahal kan ibunya sendiri. Jangan takut. Ketika kita tahu itu sesuatu kebenaran, jangan takut. Ketika kita punya masalah, jangan takut. Waktu zaman COVID orang kita takut sama COVID.
daripada buat Tuhan. Aduh, akhirnya apa? Kenapa? Dia itu sih begitu matanya nanti kalau mati aku ini. Dia lupa beribadah sama Tuhan. Pak Uli dikena COVID, dia santai aja. Aku yakin sembuh katanya, sembuh. Tapi kalau Pak Uli bilang, kalau dia ditahan sama kopinya pada Tuhan, gimana? Yang ada apa? Karena pikirannya kebawa kematian, perkataannya kebawa kematian yang terjadi. Karena perkataanmu juga doa, pikiranmu juga itu doa. Makanya imani yang baik-baik, jangan pernah imani. Iya, aku ibadah ini. Aduh, gimana masa depan ini? Ah, udahlah, ini udah buang ini, udah gak kuat kemana. Ini anak ilah, ini anak Tuhan. Ini akan menjadi pemuda bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, punya masalah juga. Jangan mau dibawa masalah, jangan takut. Karena Tuhan menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Masalah bisa datang, tapi masalah bisa jadi berkat. Amin. Tanpa dibayar juga ibunya Musa pasti menyusul Musa. Tetapi agar rahasia itu tidak ketahuan, dia harus terima. Yang ada apa? Berkat baru turun dari dia. Kita kadang-kadang kalau bisa nyusuin anak ya, daripada beli apa susu apa itu, kaleng yang harganya mahal-mahal lagi. Itu pun kita siap. Apalagi ini nyusuin tapi dibayar. Ada kemenangan. Di balik masalah ada berkat. Yang aslinya jangan takut. Sebab aku menyertai kau dan yakin Tuhan akan menyertai kita dalam setiap masalah kita. Amin. Dan saat pada cerita ini juga Musa, orang tua Musa, Miriam ini katanya ini Miriam, yakin, tidak takut. Dia mendampingi kemana dia ada, ikutinya. Istri Firaun. Perlu keberanian nggak dia jumpai istri Firaun ini? Perlu keberanian nggak? Bayangkan, gimana lah kayak kita ini aja. Kalau memang ini apa? Pikirlah dulu ya, raja apa? Inggris ya. Kalau mereka juga berani nggak jalan? Apalagi sampai tawarkan jasa, berani nggak? Ini raja loh. Bagi orang Mesir, ini dewa yang disembah. Firaun ini yang disembah juga ini. Bukan hanya sebatas raja pemerintahan. Dan Miriam berani berbicara kepada istri Firaun. Mari, biar saya bawa. Saya akan berkenalkan, saya akan bawa seorang ibu. Dan saya ya, maaf hari ini kita juga ingat tentang keluarga, tentang hubungan dengan Tuhan, dan tentang masalah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Di balik masalah ada ujian. Yang artinya apa? Jangan takut. Jangan gara-gara masalah rumah tangga pecah. Harusnya kalau lagi ada masalah dalam rumah tangga, berdoa suami istri. Buatlah pujian, masukkan kepada Tuhan. Doa Tuhan dan ada masalah. Baru juga firman, wah ini firman itu apa? Dan saya percaya kita akan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke kemenangan. Musa dimenangkan. Musa mendapat sekolah dari sekolahan Mesir. Mungkin kalau dia bagi bahasa Yahudi dulu, bagi bahasa Israel, dia nggak sekolah, tapi dia menjadi sekolah, menjadi pintar. Semua apa? Jangan takut dengan masalah. Masalah dihadapi. Musa dan Miriam dan orang tua kerjasama, satu kesatuan dalam keluarga. Itu nggak terpisahkan. Bukan hanya orang tuanya bertanggung jawab, sama dengan kita yang hidup sini. Kalau kita sebagai kakak, kita juga berat, wajib juga melindungi adik kita.
Karena adik kita itu adiknya ilahi. Kita ada ilahi, yuk ya. Adik saya juga ada ilahi. Amin. Saya percaya firman hari ini walaupun sederhana sudah bisa mengingatkan. Amin. Saya nggak bisa panjang lebar, ini terlalu panjang lebar pada ngantuk semua nanti. Amin. Mari kita berdiri. Pas banget. Firman-Mu pada hari ini selalu mengingatkan kami bahwa kami harus selalu berseru kepadamu, agar kami selalu memuji-puji nama-Mu, agar kami belajar juga dari nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah anak-anak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Berarti kami semua satu Tuhan, agar kami bisa membimbing anak kami, mengajari anak kami untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk Engkau pakai nanti Tuhan di dalam pelayanan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami tidak akan mampu, tapi ketika Tuhan menyertai, kami akan tetap kuat. Dan kami percaya di balik masalah pasti ada mujizat. Dan kami percaya kami akan menerima puji-pujian dari Tuhan dengan kepercayaan kami, dengan iman kami. Kami percaya Tuhan, hari ini yang mengalami penyakit, kami berdoa dipatahkan dalam nama Yesus. Bagi roh-roh kekuatan gelap mengganggu keluarga kami, yang mengganggu pekerjaan kami, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan bagi demikian juga dengan komisi-komisi kami akan semakin berkembang. Kami percaya ketika surat Tuhan terjadi, komisi kami akan besar dan sedang pengabat-pengabat dipatahkan dalam nama Yesus. Terimalah doa kami, urapi kami satu persatu Tuhan, biarlah hikmat turun atas kami. Biarlah jamaah turun atas kami, berikan kami selalu urapan yang baru tiap pagi. Di dalam nama Yesus saya percaya, katakan amin. Waktu